Allah. Berarti ada benarnya lagu Kolbi Fil Madinah ya? Kan dari ke Madinah saja kan cita-cita kata. Iya, Sampai mau ulang 5 apa, kali kan? apa Oh, sih yang tuh luar membuat kamu tuh mau gitu di Madinah? nyaman tinggal di Madinah. Rata-rata karena di sini ada Rasulullah Sallallahu Ada Alaihi Wasallam. Rodit ya. Jadi walaupun ada hadisnya kan yang kalau di Masjidil Haram tuh 100.000 100.000, kali. ya. Tapi Rasulullah juga pernah berdoa di sini. Jadi jadikanlah Madinah ini divine 2 kali lipatnya daripada di Mekah. Gitu ya? 2 kali lipat dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi. Saya Haruswan Daru. Alhamdulillah sekarang sedang di kota Madinah. Ditemani Ustadz Hilmi. Nama Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Ustadz Hilmi ini sedang melanjutkan S2 di Universitas Islam Madinah. Beliau selesai S1 bidang dakwah. Dan sekarang melanjutkan bidang sejarah. Kita ingin mengenal lebih jauh sosok Ustadz Hilmi. Kang Hilmi bisa cerita nih gimana sampai sekarang jadi mahasiswa S2 di Universitas Islam Madinah. Oh, panjang nih ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Kita dengerin kalau perlu sampai subuh juga nggak apa-apa. Jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan dulu kepada Kang Haru Ya, di kota terima Nabi, kasih. di kota Madinah ini, di kota Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberadaan Kang Haru di kota Madinah ini bisa menjadi keberkahan untuk Kang Haru dan keluarga dan juga untuk jamaah sekalian Amin. bersama Kang Haru ya. Selanjutnya dari pribadi saya sendiri, alhamdulillah sekarang di Madinah ini sudah tahun ke-6. Tahun ke-6. Mungkin 1 tahun sempet ya COVID itu kita di Indonesia. Jadi mungkin hitungnya cuma di sini 5 tahun, baru 5 tahun alhamdulillah. Dan perjalanan untuk ke sini itu lumayan ya. Jadi diawali pas lulus pesantren itu 2015. 2015 lulus pesantren. Terus kita udah tahu nih bahwasannya ada Universitas Islam Madinah. Karena sebelumnya emang senior-senior saya di pesantren tuh belum ada yang masuk sini. Oh, belum ada? Belum ada yang masuk ke sini. Jadi kita nyoba di 2015 itu muqabalah di Darun Najah. Tahun depannya kan harusnya pengumuman. Nama saya nggak ada. Nggak ada. Gimana rasanya? Ya Sedih? sedih ada, cuma tetap ngerasa kayak mungkin belum waktunya gitu. Jadi nyoba di yang tempat lain juga. Jadi sambil menunggu itu saya ngabdi di pesantren. Ngabdi dulu. Karena kan kita dari pesantren itu ketika lulus dipilih nih siapa aja yang kira-kira siap untuk mengabdi. Alhamdulillah kebetulan saya juga belum lulus kuliah, maksudnya belum diterima di universitas mana. Mulai ikut ngabdi. Jadi selama ngabdi itu juga nyoba lagi, apply lagi. Terus 2017 alhamdulillah Allah izinkan umroh bareng sama Umi sama Nenek. Kebetulan ada tetangga yang udah di sini. Ada tetangga yang udah di sini. Udah diterima? Udah diterima di sini, S1 di sini. UIM. Di UIM ya. Minta tolong lah tuh sama tetangga itu. Minta ditemani lah ke kampus. Buat nyoba lagi nih, pengen nyoba lagi, masih penasaran. Apalagi udah nyampe sini kan sayang kalau nggak memanfaatkan momen umroh tuh. Dulu masih ada muqabalah, sekarang udah nggak ada muqabalah. Muqabalah itu? Muqabalah tuh kayak tes wawancara. Karena di sini nggak ada standarisasi kelulusannya. Kalau kita mungkin di Indonesia kalau ingin lulus di salah satu universitas nilainya harus sekian. Kalau di sini sampai sekarang yang saya tahu kencang-kencangan doa kayaknya. Masya Allah. Tapi setelah ditelusuri lagi, ditanyain ke bagian muqabalah di Imadah Syu'un, ternyata di Qur'ah itu diundi. Semua yang daftar. Jadi mau yang dia nilainya besar ternyata nggak diterima, malah yang kecil diterima. Bisa begitu ya? Yang backgroundnya SMK malah diterima. Masya Allah. Yang bukan nggak ada background pesantren yang malah diterima. Yang ada background pesantren punya hafalan Quran malah nggak diterima. Jadi wallahu alam belum ada. Kecuali jadi nggak jaminan banyak hafalan. Nggak jaminan. Kecuali ini Kang, pesantren-pesantren yang udah terakreditasi sama kampus UIN.
Jadi ada proses muadalah namanya di Ya. sini. Jadi pesantrennya minta ke kampus, tolong dong nih datang ke Jadi nyoba pesantren berapa saya. kali sebelum diterima? Saya nyoba untuk masuk ke UIN itu 2015, 16, 17, 18, 19. 5 kali. Mas, Alhamdulillah di 2019 keluar namanya. mas, Dan itu juga maksudnya udah sampai di titik ya udahlah kalau nggak keterima di Madinah nggak apa-apa. Alhamdulillah saya udah bisa kuliah di Lipia, Lipia saat itu ya. di Lipia dan udah alhamdulillah udah bisa masuk syariah. Karena kan kalau belum masuk syariah kayak masih belum jelas tuh Tuh, mau kemana ya? kemana, masih belum persiapan bahasa. Pas udah keterima syariah, pas banget lagi ngajar di salah satu rumah tahfiz di Condet, ada namanya Usmani. Ya. Itu abis selesai ngajar nih, ngajar anak-anak, terus tiba-tiba ada teman nih coba dong cek lagi tuh pengumuman Madinah gitu. Itu lulus gak? Ah, ini udah setiap tahun nyoba gitu, di setiap cek nggak pernah lulus. Ya. Tapi sambil ngeluh kayak gitu, sambil ngecek tuh, Masya Allah. sambil ngecek, pas dicek kan kita ada nomor registrasi ya Pak Kompolatnya. Pas cek, oh ini beda nggak kayak biasanya masih mohon maaf atau nggak masih tahta dirosa. Pas kebetulan lagi gitu tulisannya Mubarok, tambah kebulukan. Masya Allah. Gimana perasaannya? Rasanya ya masih speechless lah, maksudnya Speechless ya? nggak nyangka, oh ini kok diterima gitu. Terus ngapain abis ini? Terus kata temen, oh yaudah lah antum sujud syukur di situ. Kebetulan masih di rumah tahfiz itu. Alhamdulillah sujud syukur. Abis itu baru ngabain orang tua, ngabain keluarga. Tapi orang tua masih nggak ada yang percaya. Gitu ya? Di keluarga belum ada yang... Belum ada yang kesini. Jadi Kang Hilmi pertama ya? Di Mama, keluarga alhamdulillah. pesantren Di ya? keluarga di Masya pesantren. Allah. Jadi alhamdulillah jadi bisa ngasih inilah motivasi buat adik-adik kelas, buat keluarga juga. Walaupun saya pribadi backgroundnya kalau dari pendidikan sebenarnya nggak pinter-pinter banget gitu. Nilai juga nggak bagus banget. Percaya lah. Hafalan Quran Kalau juga nggak ini. Percaya kalau sudah jadi mahasiswa S2 di UIN, percaya. Terus Mungkin doa Umi kali ya. tentu insyaallah. Kan ridullah fi ridal walidain ya. Kalau Kang Hilmi kalau udah besar mau jadi apa? Walaupun sekarang udah besar ya. Sudah ayah dari 2 putra dan putri ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan soleh soleha. Amin amin. Kira-kira apa nih kedepannya? Ingin pengusaha, ingin jadi profesor, ingin jadi kiai, ingin jadi politisi, ingin jadi punya studio TV atau apa kira-kira? Jadi Impiannya apa? sebenarnya kalau impian yang jangka sampai ke situ ya, Ya. saya pribadi sih belum pernah menargetkan. Hmm. Cuma punya motivasi pribadi dari dulu tuh, dari SD SMP. Kalau dulu kita SD kan suka ada tuker-tukeran di Ya, ya, ya. di SMP SMA. Intinya punya motivasi gimana caranya saya jadi orang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nggak ada yang kepikiran gitu saya tiba-tiba Menjadi orang yang bermanfaat. jadi orang kayak gini, terus misalkan dapat jabatan. Saya juga sempat di kampus UIN menjadi ketua Mahrojan Indonesia, mewakili Indonesia di 2022 itu. Ada bakat kayaknya jadi ketua-ketua gitu ya. Itu nggak ada impian ke sana. Intinya saya pokoknya selagi saya bisa andil dan bermanfaat untuk banyak orang, Bismillah gitu. Jadi ada tawaran Kalau apa? Bismillah. manfaat, insya Allah kan kata Rasulullah, sebaik-baik manusia paling banyak memberikan manfaat. Cuma kan bentuknya apa? Menjadi seorang suami bermanfaat, Ya, seorang ayah bermanfaat, ya kan? betul. Menjadi seorang ustadz bermanfaat. Nah ini kira-kira, ya walaupun kan terserah Allah ya, Iya, nanti bagaimana. Tapi kira-kira kan ke Madinah saja kan cita-cita kata. Iya. Sampai mengulang 5 kali kan? Wow, itu luar biasa, ya kan? Mungkin ada teman kita yang udahlah sekali juga cukup lah, 2 kali ya udahlah, gitu kan ya. Tapi Kang Helmi kan sampai 5 kali itu kan luar biasa menurut saya. Jadi kan ada sebuah keinginan kuat kan untuk menjadi mahasiswa UIN kan. Nah sekarang kira-kira apa? Ya setidaknya menyenangkan lah kalau jadi ini misalnya gitu ya. Apa itu kira-kira? Apa ya? Saya mungkin terinspirasi dari almarhum kakek sendiri ya. Nah gimana? Jadi beliau itu kan dai lah di Betawi, di Jakarta. Jadi bisa Siapa nama kakek? Barangkali kakek almarhum Kiai Haji Ruslan Effendi. Allah yarham. Jadi mungkin terinspirasi dari beliau juga bagaimana beliau bisa masuk ke segala lini ya, dan maksudnya nggak terikat dengan sesuatu tapi bermanfaat untuk banyak. Jadi sosok idola itu kakek. Salah satunya kakek. Salah satunya kakek. Oke.
Ya, yang setelah Rasulullah lah. Setelah Rasulullah kan banyak listnya tuh. Setelah Rasulullah kakek. Salah satunya kakek. Masya Allah. Iya, kalau begitu mudah-mudahan studinya lancar. Amin, amin. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan Kang Hilmi juga bisa melanjutkan S3. Amin, amin, amin. Ya. Dan kemudian setelah itu silahkanlah kalau udah S3 mah ya. Iya. Mau jadi dosen, mau jadi profesor, jadi apa saja. Saya kira peluangnya lebih luas terbuka. Betul, Intinya kita menjadi orang yang bermanfaat. betul. Terus yang berikutnya nih, saya dengar-dengar katanya kan kalau kuliah yang paling enak tuh di Madinah kan. Dibandingkan Dengar tuh ya. Betul, betul. dibandingkan dengan, karena saya punya sahabat juga, dia sudah diterima di salah satu universitas di Kairo ya. Oh, di Al-Azhar. Ya, ternyata diterima juga di UIN. Itu Ditinggalin. ditinggalin. Kalau di Libya kan saya bisa bayangkan di Indonesia ya. Iya. Ini sudah di Azhar saja pun ditinggal. Kira-kira apa yang membuat katanya nyaman ya tinggal di Madinah? Jadi sebenarnya ini banyak apa pendapat ya. Maksudnya ini kan relatif dari pandangan masing-masing. Ya. Tapi kalau saya pribadi dan saya sempat bertanya kepada orang-orang, bahkan bukan student pun saya tanya, Oke. seperti supir taksi, Berarti udah riset juga ya? iya, Riset kecil-kecilan ya? kecil-kecilan, sampai satpam juga saya tanya, sampai orang-orang yang datang dari berbagai negara tinggal di sini nggak mau keluar-keluar. Apa sih yang membuat kamu tuh mau gitu di Madinah? Nyaman tinggal di Madinah. Rata-rata karena di sini ada Rasulullah SAW. Ada Rasulullah. Itu rata-rata jawabannya. Jadi ketika tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu berada di dekatnya, itu ketenangan tuh Tenang. tenang. Terus setiap ada jamaah umroh yang datang, saya tanya bedanya Mekah sama Madinah apa? Madinah dia ngerasa tenang, sholat damai. Jadi berasa urusan dunia itu kayak jauh tuh. Kayak dia dekat banget gitu sama Allah. Berarti ada benarnya lagu Kolbi Fil Madinah ya? Dari Maher Zain ya? Maher Zain, Sama itu Haris J ya? Iya. Lagi hit sekarang ya? Lagi hits itu. Sebagai orang Madinah, betul-betul ya yang Yang dituliskan dirasakan itu. dalam syair-syairnya itu memang demikian. Yang dirasakan memang kalau iya rata-rata sih seperti itu yang saya rasakan dan juga saya sempat bertanya itu tadi ya. Bahwasannya ketenangan di Madinah ini beda sama ketenangan di tempat-tempat lain gitu. Bahkan sekarang katanya itikaf banyak yang programnya jadi itikaf di Masjid Nabawi. Betul. Karena di Masjidil Haram kan, wah dahsyat ya, Crowded, ya. sangat crowded ya. Jadi walaupun ada hadisnya kan yang kalau di Masjidil Haram tuh 100.000 100.000 kali. ya. Tapi Rasulullah juga pernah berdoa di sini. Jadi jadikanlah Madinah ini define 2 kali lipatnya daripada di Mekah. Gitu ya? Iya. 2 kali lipat dari Mekah. Daripada di Mekah. Itu salah satu hadis yang membuat Madinah itu lebih afdal daripada di Mekah. Masya Allah. Gitu. Terus sempat disampaikan juga sama salah satu senior kita yang mengajar di Masjid Nabawi, Ustaz Ariful Bahri. Dia menyampaikan juga seperti itu. Begitu ya. Iya. Dan juga ketenangan itu yang paling penting. Cuma kan nggak mungkin nih penduduk dunia semua pindah ke Madinah kan? Betul. Iya kan? Jangan-jangan mungkin yang menjadi penduduk Madinah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi penduduk Madinah ya, walaupun mungkin karena studi ya kan, dari S1 sampai S3 atau akhirnya jadi kerja di Madinah. Tapi yang saya pikirkan itu bagaimana ketenangan Madinah ini bisa juga menjadi ketenangan bagi seluruh kota di dunia. Ya kan? Selain karena dekat dengan Rasulullah, kira-kira apa menurut Kang Hilmi supaya Madinah itu hadir di setiap hati dari seluruh masyarakat di berbagai kota? Apa yang bisa? Jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita bisa menghadirkan ketenangan di hati orang-orang itu kan, caranya adalah yang paling pas menurut saya itu adalah menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi walaupun kita tidak berada di dekat daripada jasad beliau, ketika kita pulang ke rumah atau ketika kita lagi dimanapun kita berada lah, nilai-nilai sunnah-sunnah itu yang kita bawa, yang membuat orang tuh tenang. Contoh, ketika kita berbicara dengan orang, kita menggunakan kata-kata yang baik. Rasulullah yang ngajarin. Kita muamalah sama orang, muamalah yang baik Rasulullah yang ngajarin. Semuanya, karena kan Rasulullah diutus untuk diutami makarimal akhlak.
Jadi ketika nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW itu kita bisa bawa kemana aja, itulah ketenangannya itu bisa kita sebarkan ke seluruh alam. Saya pernah dengar ada satu hadis yang menceritakan suatu hari aku akan seperti ini di surga dengan saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu kami ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Ini saudaraku. Siapa dia saudaraku ya Rasulullah? Saudaraku ya Rasulullah. Mereka yang hidup setelah aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mengamalkan sunnah-sunnah. Jadi kuncinya kota Bandung, Iya. kota Bekasi, kota Banjar, semua kota di Jawa Barat, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa setenang Madinah itu apabila kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, meneladani Rasul, maka otomatis semua kota akan jadi kota Madinah. Dan kemudian jadi masyarakat madani ya. Betul. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Ketika orang itu mampu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dia membuat orang sekelilingnya juga ikut mengamalkan, bisa terbentuk itu Masyarakat Madinah masyarakat di seluruh dunia. Insya Allah. Ya. Karena para sahabat juga kan diutus semua. Kalau mereka nggak mau keluar dari Madinah nggak jadi dakwah ya. Nggak jadi dakwah. Ada sahabat yang di Cina ya, Sahabat. ada yang di Turki, Betul. dan lain-lain. Betul. Dan semua bersumber dari kota kecil Madinah ini, yang dulu belum dikenal sama sekali. Katanya orang Madinah itu dari dulunya memang apa? Tenang. Ya. Orang Madinah itu apa? Sopan, apa? Penduduk aslinya. Lembut ya. Iya betul. Aslinya begitu. Betul. Ini kan mahasiswa S2 sejarah ini. Sekalian mau nanya. Betul. Kalau sekarang kan mungkin yang kita kenal di Madinah ini sukunya Al-Harbi Al-Harbi. atau Al-Juhani. Al-Junani. Suka saya tanya tuh. Oke. Setiap ketemu ada orang Saudi. Jadi bukan Aus dan Khazraj lagi ya? Bukan. Bukan. Tapi emang usulnya ada yang ke sana. Gitu. Oke. Sama Khazraj. Kalau sekarang lebih ke Al-Harbi sama Al-Juhani itu. Al-Harbi dan Al-Junani. Kalau untuk Madinah ya. Sebenarnya ada lagi banyak. Apa itu? Kabilah itu? Kabilah yang besar. Kalau kita nanya ke orang-orang Arab di sini, rata-rata kan Baduy. Tapi sekarang Baduy kan udah modern semua. Mereka Apa itu, karakteristik dari Harbi dan Junaim itu apa? Harbi itu asal katanya dari harb, ya, perang. Perang. Ya, emang kalau orang Al-Harbi sifatnya emang lebih berjuang gitu. Pejuang, tapi lembut. Lembut. Pejuang tapi lembut. Saya suka nanya kalau misalkan ada supir Uber yang orang Saudi atau misalkan ada pekerja-pekerja Saudi, saya tanya antal Harbi wal Juhani gitu. Anal Harbi, anal Juhani. Kalau Juhani apa? Juhani ya sama aja sih. Sama sebenarnya. aja. Sebenarnya sama aja. Cuma gitu, kalau dibanding sama di kota-kota lain di Saudi, yang saya rasain lebih. Kira-kira ngaruh nggak mahasiswa kuliah di Madinah, mahasiswa kuliah di Mekah itu kalau dijembrengin berdua gitu, ada gaya yang berbeda nggak kira-kira? Kalau saya mungkin nggak bisa mengeneralisir semuanya ya Kang ya. Jadi Ya. salah Nah kalau ini pertanyaan jahil aja. Iya. Soalnya saya pribadi kalau misalkan ketemu ada mahasiswa yang di Ummul Qura atau ada yang di Ma'had Haram di Masjidil Haram, itu kalau kita mau malah ya sama orang yang bagus. Jadi emang sampai ada kaidah gini Kang, mohon maaf, al-makan, jadi sebuah tempat itu tidak bisa mensucikan orang yang di tempat suci itu. Tempat yang suci tidak bisa mensucikan orang di tempat suci itu. Orang di tempat suci itu. Jadi mau sesuci apapun tempat itu, kalau dari sifat pribadi orangnya itu emang udah kotor. Walaupun tinggal di tempat suci. Walaupun tempat suci. Kalau mau tobat gimana? Puasa banyak dosa nih. Saya mau umroh nih. Iya. Bisa ya? Bisa tetap kalau tobat. Tapi kalau tinggal di sini tidak menjamin orang akan suci. Betul. Masya Allah. Karena di sini pun ada juga pelanggaran-pelanggaran. Tetap. Jangan dikira di tanah haram terus nggak ada orang jahat ya. Bahkan di Mekah pun kan emang Rasulullah diutus ke orang-orang Arab karena emang jahiliyahnya itu. Dan keturunannya pun masih ada. Tidak hanya akhlaknya seindah Rasul ya. Betul. Mungkin ada yang kayak Abu Jahal juga gitu ya. Ada juga, walaupun dia sudah muslim. Walaupun muslim. Tetap ada juga. Makanya hatta di Madinah pun kalau kita tanya di Madinah ada Kak yang berbuat maksiat? Ada tentu. Di Madinah ada Kak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran? Ada tentu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir semua, cuma alangkah baiknya ketika kita mendatangi sebuah tempat yang dia itu tempat suci, kita ungkapan yang baik-baik saja.
apalagi kalau kita nanti pulang ke Indonesia kan, kesannya apa yang kita bawa ke Indonesia, kesan yang baik-baik sehingga orang-orang tuh banyak yang ingin juga datang ke sini. Itu sih biasanya yang saya. Kalau Madinah itu tanah haramnya seluas apa? Ada ini, ada Ada hudud-hududnya, batasnya. ada batas-batasnya. Sama kayak di Kalau Mekah. kalau di Madinah itu Rasulullah pernah bilang antara Jabal Air sama Jabal Thaur. Jabal Salam. Jabal Air sama Jabal Thaur. Yang daerah Mikot itu, Bir Ya, Ali, Bir Ali, sama daerah yang arah Uhud ke sana dikit arah tuh. Uhud. Ada yang bilang batasnya seperti itu. Tapi sekarang kan ulama-ulama sekarang sudah menetapkan dan ada tugu-tugunya tuh. Ada tugu-tugu. Tugunya. Mana itu tanah Ya. haram? Kayak contohnya kampus UIM, sama depannya ada kampus Thoibah. Kampus UIM masuk tanah haram, Thoibah udah nggak masuk tanah haram tuh. Apa aja tuh yang keistimewaan tanah haram tuh? Ya, Selain dimuliakan. saya dibilang kan, Apakah doa jadi lebih dikabulkan kalau di tanah haram? kalau untuk di tanah haram yang saya tahu itu yang diwanti-wanti ya. Kayak misalkan ketika kita sudah di tanah haram tuh kita nggak boleh asal berucap yang tidak baik, harus jaga adab segala macam. Terus kita nggak boleh berburu. Tidak Ada boleh berburu. Iya, ada burung terbang nggak boleh kita Di tanah haram nggak boleh. tanah haram nggak boleh. Pohon-pohonan kita asal petik kan biasanya kita kalau Jahil gitu. jahil Tidak boleh. tidak boleh. Berarti seperti larangan ihram. Larangan ihram dan tanah haram gitu. Iya. Makanya kalau lagi umroh di Mekah itu Ya, ya, dua larangannya. ya, berburu dan Iya. merusak Dan juga kan tanaman. yang kita tahu kalau tanah haram tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Non-muslim. Jadi daerah yang udah kondusif muslim semua. Pernah dengar nggak ada sahabat katanya yang memilih tidak tinggal di tanah haram. Jadi dia tuh keluar sedikit. Saya lupa nama sahabatnya. Saya juga Karena, lupa. tapi pernah dengar ya? Oh, dengar. Karena katanya di tanah haram itu semua dilipat gandakan. Kalau berbuat baik, pahalanya berlipat ganda. Kalau berbuat tidak baik juga, dosanya berlipat ganda. Nah sahabatnya khawatir gitu ya. Khawatir Oh imannya sedang turun, keluar. sementara ada di tanah haram, aduh saya dosanya berkali-lipat. Makanya dia tinggalnya di luar sedikit katanya. Kalau imannya sedang naik, masuk ke tanah haram. Kalau dari pengalaman pribadi Kang selama Nah ini, gimana itu? itu Masya Allah banyak sekali hal-hal yang kita inginkan dijabah sama Allah di tanah haram ini. Berdoa di tanah haram. Bukan hanya berdoa Kang, misalkan nih Nggak berdoa, nggak berdoa pun, bahkan hanya bisikan hati pun. hanya bisikan hati. Saya ngambil contoh dari keluarga saya sendiri, misalkan lagi istri misalkan lagi ngidam tuh, baik kita jauh dari tanah air kan. Tiba-tiba tengah malam pengen mie ayam, Mie ayam nyarinya di mana di itu, Madinah. Kang? Di Madinah. Masya Allah. Kalau di Bekasi memang pembalatak. Bekasi tinggal keluar kita nengok kan. Apalagi di Bandung juga banyak kan. Ya, ya. Pengen gitu saya juga bingung ini gimana nih, ya kan? Nggak lama ada tetangga telepon, saat lagi di rumah nggak? Iya, ini lagi di rumah. Ini ada sedikit makanan gitu. Masya Allah. Baik, oke lah, dalam plastik gitu kan. Nggak tahu ya itu. Nggak tahu isinya apa. Bawalah ke rumah. Dibuka beneran mie ayam. Mie ayam. Itu salah satu ya dari sekian banyak. Apalagi kalau misalkan kita yang di sini udah punya anak bandel dikit, kita nggak boleh asal nyeletuk. Pokoknya kita ambil pelajaran dari orang tuanya Imam Sudes lah. Iya, iya, iya. Yang Iya. nakal sekali katanya. Iya. Kalau ditanya Imam Sudes jawabannya begitu ya. Iya. Doa ibu saya katanya. Disumpahinnya jadi imam Masjidil Haram. Jadi kalau ada anak bandel juga kayak main apa segala macam. Sumpahin aja yang bagus-bagus. Sumpahin aja. Masya Allah. Biar kamu hafal Al-Quran, biar jadi ulama besar gitu ya. Masya Allah. Ya, Kang Hilmi, terima kasih Ya. sudah meluangkan waktu. Walaupun sebetulnya tadi nenek sedang sakit ya. Iya, Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah betul. Taala. Dan pertemuan kita tidak hanya berakhir di podcast, dan silaturahmi terus bisa kita jalin terus, baik Kang Hilmi nanti takdirnya jadi penduduk Madinah atau kembali ke Kota Bekasi ya di Jawa Barat. Tentu Allah punya rencana terbaik. Kita punya rencana, tapi pasti Allah juga punya rencana, dan rencana Allah pasti lebih baik. Betul, betul. Pemirsa, sahabat Kopi Inspirasi, demikian bincang-bincang kita dengan Kang Ustadz Hilmi, sangat menginspirasi. Banyak orang ingin datang ke Kota Madinah untuk mendapatkan ketenangan.
tapi mustahil semua penduduk dunia semuanya masuk dan tinggal di Madinah. Mudah-mudahan ketenangan Madinah, Qalbi fil Madinah seperti lagunya Maher Zain dan Haris J bisa kita bawa ke kota kita masing-masing. Dan tadi kata Kang Ustadz Hilmi, manakala kita mencintai Rasul, membacakan sholawat, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan apabila itu dilakukan oleh semua orang, maka kotanya akan menjadi kota Madinah. Walaupun mungkin namanya macam-macam. Dan masyarakat Madinah akan terbentuk. Mudah-mudahan ketenangan Madinah akan hadir di kota kita masing-masing. Dan Allah berikan keberkahan. Allah kabulkan doa-doa kita di mana saja kita berada. Dan mudah-mudahan kita semuanya sempat merasakan tinggal di Madinah walaupun hanya beberapa hari. Apalagi kalau Kang Hilmi sudah 6 tahun ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya kira demikian untuk malam hari ini. Saya Haruswan Daru dari kota Madinah, kota Rasulullah Muhammad SAW, menyampaikan podcast kita pada malam hari. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.